Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kesempatan ini Bapak akan menjelaskan praktek kita minggu depan, apa-apa yang harus kita lakukan ya, sehingga nanti pada saat praktek nanti kita berjalan lancar. Nah, jadi video ini sekedar memberi penguatan pertama sehingga pada saat praktek anak-anakku sekalian dapat berjalan lancar. Oleh karena itu mohon perhatikan apa yang Bapak jelaskan di video ini. Oke, pada praktek yang akan kita adakan nanti, anak-anak sekalian akan praktek pertama yaitu adalah pengenalan komponen pengendali motor listrik, dimulai daripada MCB ya kan, jadi MCB, kemudian tombol push button ya, kemudian tombol push button, kemudian kontaktor magnet ya, kemudian lampu indikator ya, kemudian thermal overload relay. Nah, komponen-komponen ini nanti sebelum anak-anakku sekalian memasang, tentunya kita harus bisa mengenalnya dulu, mengenal bentuk fisiknya, terminal kontaknya, di mana menyambungnya, bagaimana cara memasangnya, sehingga praktek berikutnya nanti dapat berjalan lancar. Oke, baiklah ya. Untuk praktek yang akan datang ya, pertama kita akan mengetahui apa itu push button. Nah, push button ya. Nah, jadi push button itu ada dua ya. Orang mengenal dengan nama push button on ya, on. Kemudian ini push button off ya. Nah, pada push button on atau juga di buku-buku literatur sering dikatakan sebagai push button NO ya kan. Nah, kita harus dapat mengenali kontak-kontaknya, mana yang dipakai. Pada hakikatnya antara push button on dan off ya, ada perbedaan sifat kontak-kontaknya. Contoh push button on yang kita pakai ini ya, ini ditekan ya, jadi on itu pertama ya, ini on di bagian bawah ini ya, ini on bagian bawah ini. Jadi kalau kita nanti menggunakan push button itu kita gunakan sebagai on atau NO, yang kita ambil adalah yang di bawah ini ya, ditekan dia hubung. Nah, kita bisa mengenali dari melihat bentuk fisiknya, tetapi juga kita bisa mengenali dengan menggunakan multimeter. Nah, caranya mudah ya. Nah, jadi mungkin pada pembelajaran teori atau materi PowerPoint yang sudah Bapak share, yang sudah Anda pelajari, bahwa NO itu apabila dia dalam kondisi normal dia buka, normally open. Dalam kondisi ya, ditekan ya, atau maka dia akan menutup. Nah, jadi kita dapat mengetesnya menggunakan multimeter. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita ambil multimeter, kita lihat multimeter ya. Kemudian saklar pemilih multimeter kita pindahkan ke posisi ohm. Bisa kali 100 misalnya gini. Nah, setelah itu multimeter kita hubungkan singkat. Jadi multimeter kita hubung singkat ya, ini. Jadi multimeter kita hubung singkat, maka jarum bergerak ya, jarum bergerak ke kanan ya.
Jadi jauh bergerak ke kanan. Ya. Nah, berarti multimeter ini sudah siap, sudah bisa digunakan untuk mengetes komponen. Nah, oke, contoh ini. Nah, pada tombol on ini, ya, sifat NO itu pada kondisi normal. Ya, normal tuh belum diapa-apakan, dia terbuka. Jadi kalau terbuka itu jarumnya letaknya di sebelah kiri. Jadi kalau terbuka itu jarumnya sebelah kiri. Nah, kalau tertutup begini, jarumnya bergerak ke kanan. Nah, ini artinya nyambung ini. Nah, sekarang kita ambil, ya, push button. Ini push button on. Nah, ini tidak bergerak, ya. Begitu ditekan, bergerak. Ditekan bergerak, dilepas dia kembali. Nah, ingat. Nah, kebetulan push button yang kita pakai ini ada NC-nya. Jadi anak-anakku sekalian hati-hati. Jadi di dalam tiap push button itu ada NO, ada NC. Ada yang hanya NO saja, ada yang NC saja. Kebetulan yang kita pakai ini lengkap, ada NO, ada NC. Ya, ini ada NC-nya ini, ya, di atas ini NC. NC itu dia belum kita tekan, dia udah ngubung duluan. Begitu kita tekan, dia akan terbuka. Nah, artinya kalau nggak ditekan dia akan hubung seperti ini. Nah, tapi kalau nggak ditekan dia kembali. Nah, contoh ini. Ya. Nah, dia hubung, udah bergerak langsung. Apabila Bapak tekan, ya kan? Bapak tekan, dia kembali. Nah, itu NC. Jadi nanti kalau mau memakai tombol ini sebagai tombol on, ya, maka ambil kontak yang NO. Kebetulan tadi sudah kita coba, NO-nya adalah yang di bawah. Nah, ya, nah sekalian ya. Nanti ada yang tombol yang hanya NO-nya saja ada, nah, atau NC-nya saja ada. Oke, udah untuk tombol on sudah sampai di situ. Nanti anak-anak semua pada praktek nanti ngukur sendiri, ya, coba sendiri. Kemudian lanjut kepada tombol off. Nah, tombol off ini biasanya bapak-bapak atau kami praktek menggunakan warna merah. Nah, merah. Tombol off biasa juga disebut dengan tombol NC. Nah, tombol NC. Jadi off ya, sebagai tombol NC. Nah, ini sama dengan yang tadi, cuman warnanya aja beda. Jadi yang di sini NC-nya, di sini NO-nya. Jadi ketika kita menggunakan ini sebagai tombol off, maka yang kita ambil adalah NC-nya saja, NC-nya yang sini. Jadi masuk ini, keluar ini. Nah, kita kalau kita tes lagi, ya. Ya, dia langsung hubung, ya, dia langsung hubung. Nah, itu kan langsung hubung. Nah, kita tekan, ya. Kalau kita tekan dia mutus, dia kembali. Kembali itu bagaikan kabel yang putus. Nah, ini kabel putus, ya. Off itu kan memutus namanya, ya kan? Jadi memutus. Nah, putus. Contoh ini kan nggak hubung. Ini putus ini, dia tidak bergerak, ya kan? Kalau ini hubung, nah, berarti dia bergerak. Nah, ya, jadi di tombol off ini kita ambil yang NC-nya. Tetapi di tombol, kebetulan tombol ini juga ada NO-nya. Nah, ini hati-hati anak-anak saya dalam praktek nanti jangan sampai salah, ya. Nah, nanti dalam rangkaian tertentu nanti bisa dipakai dua-duanya. Tapi kita belum nyampe sampai sana, ya. Nah, contoh ini di bawahnya ini adalah NO. Ini, ya. Nah, ini tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Kalau bergerak sedikit itu karena tahanan tangan Bapak aja. Ya, ini nggak bergerak. Begitu kita bergerak, tekan, ya, ya bergerak, ya. Tapi ini tidak kita pakai apabila kita menggunakannya sebagai tombol off. Jadi yang dipakai ini. Nah, ini perlu nanti bagi anak-anakku yang praktek pemula diingat, praktek yang dipakai itu adalah NO itu adalah kiri kanan ini. Jangan sampai nanti masuk sini, keluar sini, salah. Ya, jadi boleh masuk sebelah sini, keluarnya sini. Ya, jadi dipakai adalah satu garis ini.